Lawan Semen Padang sering imbang, Perez janjikan tampil menyerang. Persebaya Surabaya akan melewati pekan ke-6 BRI Super League 2025-26 dengan menjamu Semen Padang FC di Stadion Gelora Bung Tomo. Duel dipastikan akan sengit karena bentrokan lebih sering berakhir imbang. Sejauh ini, Persebaya dan Semen Padang FC sudah pernah bertemu sebanyak 9 kali di semua kompetisi. Persebaya mengoleksi 2 kemenangan, Semen Padang 3 kali menang, dan 4 laga lainnya berakhir imbang. Pertemuan ke-10 yang akan terjadi pekan ini tentunya akan berjalan sengit bila melihat hasil sebelumnya. Bahkan, dalam 4 pertandingan terakhir, keduanya selalu mendapatkan hasil imbang saat bertemu. Persebaya saat ini duduk di posisi ke-8 dengan torehan 6 poin. Tim berjuluk Bajul Ijo itu mencatatkan 2 kemenangan dan 2 kekalahan dalam 4 pertandingan. Pada pertandingan terakhir mereka, Persebaya harus rela menelan kekalahan 0-1 dari Persib Bandung pada laga pekan ke-5. Pelatih Bajul Ijo, Eduardo Perez, bertekad untuk bangkit dari hasil tersebut. Kita punya waktu 1 minggu untuk pertandingan selanjutnya dan kami akan melakukan yang terbaik, tegas pelatih asal Spanyol itu seusai laga kontra Persib. Sementara itu, Semen Padang masih kesulitan untuk menemukan performa terbaik mereka. Saat ini Kabau Sirah menempati posisi ke-14 dengan total 4 poin hasil dari sekali menang, sekali imbang, dan 2 kali kalah. Sepak bola adalah tentang hasil, dan kami akan belajar dari kekalahan ini untuk kemudian bangkit di laga berikutnya, kata Eduardo Almeida. 5 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya vs Semen Padang FC. Pelatih Persebaya Eduardo Perez menyambut baik kembalinya Raksmat Irianto, Rian ke laga resmi setelah melewati masa pemulihan cedera panjang 8 bulan. Rian kembali menjalani laga resmi saat Persebaya menghadapi tuan rumah Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Laga tersebut, Rian masuk awal babak kedua menggantikan gelandang muda Persebaya, Tony Firmansyah. Bermainnya Rian menghadapi Persib menandai berakhirnya masa pemulihan cederanya yang dijalani selama 8 bulan. Terakhir, Rian menjalani laga resmi bersama Persib Bandung di Liga 1 musim lalu saat tandang ke markas PSBS Biak, laga pekan ke-18. Saya sangat senang. Pertama-tama, karena dia, Rian, siap bermain. Sudah 3 minggu yang lalu dia siap bermain. Dan beberapa hari yang lalu, main, saya sangat senang dengan penampilannya, kata Eduardo Perez. Dia adalah pemain yang sangat saya kenal. Dia bermain untuk tim nasional 6 atau 7 tahun yang lalu, tambahnya. Peluang Rian kembali bermain terbuka setelah gelandang asing Persebaya, Francisco Rivera mendapat kartu merah saat menghadapi Persib dan harus absen kala Persebaya menjamu Semen Padang di Stadion GBT. Dia, Rian, adalah pemain yang sangat-sangat penting bagi semua pelatih. Karena dia sudah matang, dia bisa bermain di berbagai posisi, terang pelatih asal Spanyol itu. Jadi saya sangat senang dia kembali bermain setelah cedera yang panjang, pungkas Eduardo Perez. Bonek tuntut Perez, mainkan pemain ini sejak awal. Bonek menginginkan perubahan susunan pemain Persebaya Surabaya saat menghadapi Semen Padang. Laga pekan ke-6 tersebut bakal dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo. Ada 3 pemain yang diinginkan Bonek untuk dimainkan sejak menit pertama saat menghadapi Semen Padang. Mereka adalah 3 pemain asing, baru Persebaya Leo Lelis, Gali Freitas, dan Diego Mauricio. Usul Bonek untuk memainkan 2 pemain tersebut terlihat dalam kolom komentar postingan akun fanbase A Online Persebaya. Postingan itu berisi tentang informasi laga Persebaya selanjutnya. Dime Dimov dan Malik Rizaldi menjadi pemain langganan yang selalu dimainkan Eduardo Perez dalam 4 pertandingan Persebaya. Kehadiran mereka di lapangan menghasilkan 2 kemenangan dan 2 kekalahan bagi Persebaya.
Di lini belakang, Dimedimov sebenarnya mampu bermain cukup baik, terutama pada laga melawan Persita Tangerang. Melihat statistik permainannya dari laman resmi Super League, bek asing asal Makedonia Utara tersebut mencatatkan 3 clearance, 2 blok, dan 2 intercept. Memainkan Leo Lelis di laga melawan Semen Padang bisa dicoba Eduardo Perez untuk membuat lini belakang Persebaya lebih tangguh. Pasalnya, bek asal Brasil tersebut pernah menjadi bek pilihan utama Persebaya di musim 2022-2023. Ditambah lagi, dia memiliki kemampuan mencetak gol yang dibuktikan dengan koleksi 5 gol di musim tersebut. Sementara itu, persaingan ketat di lini depan juga terjadi antara Malik Rizaldi dan Gali Freitas. Dalam 4 pertandingan, Eduardo Perez selalu memainkan ex Madura United itu sejak menit awal dan memasukkan Gali Freitas jika Persebaya ingin menambah daya gedor. Kecepatan dan olah bola dari Gali Freitas membuat bonek tertarik untuk melihat aksinya sejak menit awal, alih-alih dari babak kedua. Kemampuan pemain timnas Timor Leste tersebut diyakini bisa membuat Persebaya lebih tajam dari sisi sayap. Keinginan bonek untuk melihat aksi Diego Mauricio, Gali Freitas, dan Leo Lelis sejak menit awal di laga melawan Semen Padang bisa tidak terjadi, sebab Eduardo Perez sangat yakin dengan susunan pemainnya. Dari 4 pertandingan, pelatih asal Spanyol tersebut tidak pernah mengganti komposisi pemain utama, bahkan saat timnya kalah dari PSM di pekan perdana Super League. Namun di laga melawan Semen Padang, susunan pemain Persebaya dipastikan berubah karena Francisco Rivera absen karena diganjar kartu merah saat lawan Persib. Menarik dinantikan siapakah dari 3 pemain asing itu yang bakal bermain sejak menit awal di laga tersebut. Persebaya evaluasi daya gedor. Bidik menang lawan Semen Padang FC. Persebaya Surabaya mematangkan persiapan jelang melawan Semen Padang FC pada pekan ke-5 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya. Sejumlah evaluasi dilakukan. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez Moran, menegaskan evaluasi itu dilakukan pleh jajaran pelatih setelah timnya mengalami kekalahan melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada pekan keempat Liga. Kita punya waktu untuk menyiapkan pertandingan selanjutnya. Kita akan evaluasi apa yang terjadi hari ini dan harus bisa bermain lebih bagus lagi, tegasnya dalam laman resmi Persebaya. Edu, sapaan karib pelatih Persebaya, menambahkan, ada hal krusial yang harus dibenahi, yakni penyelesaian akhir. Seperti halnya melawan Persib, Bajul Ijo, julukan Persebaya, bukan tanpa peluang, tapi tidak dapat memaksimalkan peluang. Hal itu pun disadari kiper Persebaya berlabel Timnas Indonesia, Hernando Ari. Ia mengaku memang timnya banyak membuang peluang, sehingga tidak dapat mengonversikan gol ke gawang Persib. Pertama, ada yang diperbaiki setelah pertandingan ini. Banyak waktu terbuang, kita terlalu lama membuang-buang waktu. Itu harus diperbaiki, ungkap Hernando. Persebaya pun membidik 3 poin di kandang. Kemenangan menjadi modal penting bersaing di tangga juara Super League. Saat ini, Persebaya masih tertahan di peringkat ke-8 klasemen sementara, dengan koleksi 6 poin. Maklum apabila pelatih asal Spanyol itu meradang. Fakta itu tak lepas dari kontribusi Francisco Rivera bersama Green Force sejauh ini. Selain sebagai jenderal lapangan tengah, pemain berpaspor Meksiko itu beberapa kali menjadi penyelamat Persebaya dalam meraih kemenangan.